Nah, sini. Sini. Gak apa-apa. Nah, ibu kan bilang kalau misalnya ibu ada yang menjual. Betul nggak? Bener ada. Kalau kamu disuruh sumpah, berani? Berani sumpah apa? Sumpah apa? Kamu agamanya apa? Agamanya Islam. Kamu berani sumpah apa? Sumpah Al-Quran. Itu disumpah terakhir orang Islam loh. Kalau kamu bohong, hidup kamu nanti bisa kenapa-napa loh. Kamu kabur ke temennya, ya. Dijual juga? Iya. Cewek tuh dua-duanya. Cewek dua-duanya. Nah, setelah kamu di sana, kamu tidur di sana. Iya. Setelah tidur, besoknya dijual. Iya, setelah tidur besok paginya dijual. Jadi satu hari kamu dapat berapa juta? Kalau ditotalin ada 80 juta. Satu hari? Iya. Oke, Assalamualaikum. Ini saya di rumah Ibu RT ya Bu, Ibu RT setempat. Saya ternyata dapat informasi baru ya, makanya tadi saya ngobrol dulu supaya saya tahu kronologinya seperti apa dan supaya nggak simpang siur dan sebelah pihak aja kita dengar. Ternyata pernyataannya bikin kita kaget juga ya, nggak sesuai dengan apa yang diceritakan. Jadi gimana Bu? Bu Ayu ini adalah warga sini sebenarnya, bukan warga sini, pendatang. Pendatang. Yang menikah dengan Pak Muhammad atau biasa dikenal di sini namanya Pak Gondrong. Iya, oke. Pak Gondrong itu kerjanya sebagai pemulung, betul? Pemulung. Oke. Beliau punya istri ya? Punya istri. Iya. Nah, Bu Ayu ini tinggal di sini kurang lebih 10 tahun, betul ya? Iya, betul. Oke. Nah, kemarin katanya kan Bu Ayu ini sempat datang ya untuk mengambil anaknya. Pernyataan dari Bu Ayu. Tapi ternyata disambut tidak baik oleh pihak keluarga mantan suami. Iya. Tapi ternyata kata ibu, gimana Bu cerita aslinya? Iya. Jadi Ibu Ayu ini kan memang beberapa bulan lalu pergi dari sini. Itu udah konflik yang kedua kalinya. Dia tiba-tiba menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Taus ini. Datang ke sini dengan tidak sopan, mau mengambil anaknya. Nah, tapi di situ hanya ada keributan, tidak ada pengambilan anak. Iya, keributannya karena disangkanya ini Bu Ayu ini dijual sama Ibu Jubeda dari Mama Jubeda ini. Nah, akhirnya ribut, kita udah laporan ke Kodim karena dia bekerja sama Kodim. Nah, disuruhlah datang ke Kodim, akhirnya diselesaikan ke Kodim. Nah, dipikir aku kan udah selesai urusannya. Nah, ternyata datanglah sekarang kakak kesini. Gitu. Memang kalau kenapa anaknya nggak boleh diambil, mungkin satu ya kita lingkungan memang sempat bekerja sama. Kita bilang jangan sampai anak ini diambil kalau dia masih sama laki-laki ini. Gitu. Memang saya udah bilang kayak gitu juga ke Pak Gondrong. Karena laki-laki ini kita lihat datang pertamanya aja dia udah arogan. Apalagi dia mengurus dua anak ini, karena yang satunya anaknya spesial. Spesialnya itu dia memang sepertinya nggak bisa kalau untuk belajar bersama-sama di sekolah. Kayak lamban belajar gitu. Iya. Ya. Lamban. Nah, terus alhamdulillahnya Kak, setelah tidak bersama ibunya, anak ini mau bersosialisasi. Yang dulunya murung, nggak mau sosial dengan teman-temannya,
sekarang karena dia mungkin dibebaskan, tapi dia bisa bersosialisasi sama teman-teman di sekitarnya dan teman Ngaji ya? sebayanya. Iya, terus dia juga ikut mau ngaji gitu. Dan pertama kakaknya, terus adiknya mau ikutan ngaji gitu. Sama aku juga udah tanya ke guru ngajinya gimana, mau baca, mau nulis, mau ngikutin gitu. Tapi bukan disabilitas gitu Bu? Bukan sih. Oh, spesialnya hanya lamban Hanya aja. lamban saja. Oke. Iya. Nah, Ibu cerita tadi kan katanya kalau sama ibunya digendong-gendong terus gitu. Iya, ini anaknya. Jadi anaknya itu seusia sama anak aku. 8 tahun ya? 6 tahun Oh, kalau 6 yang tahun. laki-laki. Kecil. Yang kecil. Jadi dia itu Januari 2019. Nah dia menganggapnya kalau dia itu anaknya masih usia 2 tahun aja. Oh, si Ibu Ayu Ibu ini. Ayu ini. Aduh, kalau aku jalan nih ke warung, aduh coba turun, jangan digendong-gendong mama terus gitu kan. Kata dia, nggak apa-apa, Adul masih kecil, Adul masih 2 tahun gitu. Oh, kata ibunya. Iya, Adul kan udah besar, kata aku gitu. Adul udah jajan sendiri aja gitu. Tapi sekarang nggak ada ibunya tuh dia ya jajan pergi sendiri. Kayak gitu. Terus ngaji ya berangkat tuh. Memang nggak ada ibunya nih, dia mau berkembang lah gitu di lingkungan. Malah tumbuh kembangnya malah bagus tanpa ibunya. Iya. Ya? Nah, terus Bu, jadi malah nggak ada ibunya, tumbuh kembangnya malah bagus Iya, gitu. betul. Nah, jadi secara tidak langsung Ibu bilang kalau misalnya Ibu Ayu ini mungkin ada gangguan mental ya, Bu? Iya, kemarin sih dari dinas sosial itu bilang, jadi si istrinya ini bukan dinas sosial sih, dari yayasan ya. Oh, yayasan apa, Bu? Bilang kalau dilihat ini sebenarnya dia nggak gangguan mental ya, tapi kayak apa ya, depresi gitu mungkin ya. Iya, gangguan karena mental. maaf dulu keadaannya ditemukan dalam keadaan hamil di sini, hamil besar, luntang lantung gitu lah Kak. Oh gitu, Bu? Iya. Oh, jadi dia homeless, tidak punya rumah, Betul. terus kondisi hamil, Kondisi hamil hamil. besar. Hamil besar. Dinikahin lah sama Pak. Pertama dianggapnya sebagai anak angkat Oh, oke. sama Pak Gondrong ini. Heeh. Dianggapnya sebagai anak angkat di sini. Heeh. Nah, tapi kan dia ini kan bukan muhrim ya di sini. Coba akhirnya ke ketua DKM, sekarang menjadi ketua DKM Musola, bilang warga-warga bawah tuh bilang, Pak Gondrong daripada ini nantinya Jadi jadi fitnah. fitnah, Heeh. nggak apa-apa Pak Gondrong nikahin aja. Awalnya Pak Gondrong juga nggak mau. Oh, Dia bilang gitu. ini tuh bukannya harus jadi istri saya, harusnya ini anak saya. Kata gitu. Pak Kata Gondrong. Pak Gondrongnya awalnya. Dia bilang nggak apa-apa Pak, diituin sama warga gitu ya, sama Pak DKM dan yang lainnya, nggak apa-apa gitu. Kalau Bapak emang niat baik, dinikahin aja. Jadi cerita aslinya kayak gitu ya, Iya. Bu? Jadi ibu ini sempat terlantar lah, Bu. Iya. Terlantar. 10 tahun yang lalu itu ya, ketika Ya, 10 tahun lalu. 2015, betul ya, Bu ya? Iya. 2015. Dengan kondisi kotor, Bu. Iya. Oh, oke. Nah, terus. Itu waktu itu masih jadi RT. Tidak, almarhum Bapak. Oh, almarhum. Oh, Iya. gitu. Jadi ibu tahu benar-benar story ceritanya ya, Bu? Iya. Aku sih masih kecil ya, waktu baru lulus sekolah gitu, tapi Pak Gondrong kemarin akhirnya cerita semua gitu. Jadi kan kemarin kejadian sama Dinsos akhirnya diceritakan semua, tapi aku memang tahu, tapi detailnya tuh seperti apa Tidak terlalu tahu. nggak tahu, iya. Jadi kemarin Pak Gondrong ceritain, terus Pak Bari sebagai yang menikahkan waktu itu juga menceritakan gitu. Oke. Bu Ayu, sini deh, Bu. Sini, saya mau tanya. Ya, ini kayaknya sakit. Nah, sini. Gak apa-apa. Nah, ibu kan bilang kalau misalnya ibu ada yang menjual. Betul nggak? Benar ada. Siapa yang menjual? Tadi yang dari pihak pegawai Sama?
dari Gondrongnya ada juga. Pihak dari Gondrongnya ada juga. Terus siapa lagi? Pak Gondrongnya jual juga nggak? Ya, Pak Gondrongnya juga ikut jual. yang aku pernah waktu itu ditawarin ke Bang Bekos ini sama teman-temannya, itu ceritanya. Tapi sesudah ada tamu, ada Alvin itu kan masih sempat main ke rumah 4 kali gitu. Pas Pak Alvin ini udah pulang ke kantornya itu yang ada di sini, itu si yang ada di sini, datanglah tamunya Bapak untuk dayanin itu ceritanya. Yang berjumlah tadi 20 orang itu. Jadi dari siapa 20 orang itu? Dari pasangan aku yang namanya Muhammad itu. Muhammad Siapa tuh? Pak Gondrong dijual itu. Iya. Berapa orang? 20 hasilnya. 20 orang. Ini kamu disuruh ngomong kayak gini atau emang terjadi? Udah terjadi. Udah terjadi. Kalau kamu disuruh sumpah, berani? Berani sumpah apa? Sumpah apa? Kamu agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Kamu berani sumpah apa? Sumpah Al-Quran. Itu udah sumpah terakhir orang Islam loh. Kalau kamu bohong, hidup kamu nanti bisa kenapa-napa loh. Betul. Itu kejadian. Itu real kejadian. Terus 10 tahun yang lalu emang benar kamu terlantar? Siapa yang ngambilin? Pengambilannya orang Bintaro. Orang Bintaro. Kamu ngerasa ada ini nggak bisikan kuping kamu? Ada yang ngisiin nggak? Atau kamu mikir apa gitu? Bengong-bengong. Soalnya setiap saya nanya, kamu ada. Kemarin aku udah gagal ngambilnya juga, udah diajak berantem sama Lumala. Dia tuh takut masih ada trauma gitu aja. Enggak. Setiap saya memberikan pertanyaan dan kamu mengingat, kamu senyum dulu. Saya soalnya belajar tentang ini, bahasa tubuh. Jadi, gimana aku jelasinnya? Apa kamu depresi atau kamu stres, ngerasa seperti apa? Dibilang depresi masih. Dulu kamu yayasan mana? Yang kemarin? Yayasan ya, Bu? Iya, yang 2 hari kamu. Yayasan Marcel Foundation. Semua foundation di Pamulang. Kok bisa sama dia? Jadi sama Alvin ini kan keluar dari rumah Pak Gondrong ini sama Alvin di kontraknya kan di depan sini kan. Ya, itu tuh Alvin kebingungan, bawa kemana nih orang, ya kan? Dikenalin lah dia punya, karena dia wartawan, akhirnya dia cari link nih, gue ada perempuan bisa nggak cariin kerjaan gitu. Nah, terus temennya ini bilang, istri gue lagi cari buat jaga tes Solo. Kalau mau lu ajak kesini aja. Nah akhirnya esokan harinya diajak jaga tes Solo itu. Nah si istrinya bilang ini kayaknya nggak bisa karena dia suka bicara sendiri. Oh gitu, ya betul berarti. Akhirnya dia cari cara, Alvin ini dikirimlah ke Marcel Foundation. Nah, Marcel Foundation ini marah. Atasannya ini langsung nelpon ke kepala bidang dinas sosial. Nah, akhirnya dinas sosial telepon. Marah kenapa? Ini orang ditelantarin gitu, dinas sosial kok nggak tahu gitu. Sedangkan ini dia tuh nggak ditelantarin. Kita maksudnya dinas sosial aja nggak tahu gitu bahwa ada keberadaan ini gitu. Nah, tahu-tahu udah langsung ke
yayasan itu, karena ternyata kan dianterin sama orang yang tahu kan Alvin ini gitu. Nah dinas sosial makanya langsung telepon pihak kelurahan telepon aku gitu, memang benar ini warga aku Ayu Irma Yulisa ini gitu. Tapi Ibu kan lebih mengetahui ya Bu, udah cek Dukcapil belum Bu? Ada keluarganya kah gitu, ada? Nggak ada sih, karena di sini dibuatin juga kosong. Jadi karena kan waktu itu darurat ya, darurat posisinya dia itu harus lahiran sesar ya waktu itu di dulu tuh masih rumah sakit Bunda Delima. Jadi ya akhirnya dikosong, di data dari ulang dengan kan itu biomedik ya Bu, di biomedik pun nggak kedetek ya jadi homeless Mbak. Ini orang berarti itu KTP-nya baru ya? Kamu mukanya muka Padang sih, nggak ada keluarga di Padang? Benar. Diangkatnya dulu sama orang Padang ya. Oh iya ya, dia bilang katanya ada ayah asuh ya namanya, ayah asuh. Ayah asuh, oh berarti kamu orang tua kandungnya? Nggak tahu. Nah tuh ya, makanya saya kalau punya anak asuh dikasih tahu orang tuanya ya, dan tidak boleh memasukkan dokumen ya Mbak. Kalau emang mau adopsi harus sesuai regulasi, harus lewat pengadilan. Takutnya kayak gini contohnya, ya nggak Mbak? Maksudnya kalau jangka sekarang mah oke lah gitu. Tapi kalau misalnya amit-amit orang tua udah meninggal, terus nggak ngasih tahu sama dianya, itu kasihan, itu kan dunia akhirat pertanggungjawabannya gitu. Dan nasabnya itu kan tidak bisa dihilangkan sebenarnya. Makanya kadang hal-hal yang kayak gini yang bikin saya jadi ngerasa sangat disayangkan ya Mbak. Banyak banget sekarang tuh kalau ngadopsi anak main kasih terus data dokumen dipalsuin gitu, diganti orang tua asuhnya, itu nggak boleh. Beneran, kalau emang mau adopsi boleh, tapi tetap harus lapor dinas sosial, harus ada regulasinya supaya nik anak ini ya Mbak, ini tidak hilang. Jadi sampai kapanpun mau dioper ke Tasikmalaya, mau dioper ke Padang, dioper ke Batam, anak ini akan tahu data dirinya dia, awal mulanya ya Mbak. Seperti itu. Jadi misalnya nama ibu kandungnya Uti gitu, terus yang ngasuh Dewi, ya tetap yang tercantum di dokumen asli adalah orang tua pertama gitu. Jadi ibu sama sekali nggak dikasih tahu sebelum meninggal orang tua kandungnya siapa. Oh pantes nih sebatang kara ya Mbak jadinya. Oke, nah untuk sekarang sih itu ya Bu. Saya cuma minta tolong banget Bu pendampingan hari ini untuk pengambilan ratu gitu. Pengambilan ratu karena ya dia ibunya, ibu kandungnya dan Pak Gondrong itu tidak berhak untuk menahan gitu. Kecuali mungkin anak anak bersama ya, anak bersama Pak Gondrong gitu. Mungkin kalau emang ibunya tidak mempermasalahkan ya, karena emang tidak mempermasalahkan juga ya Mbak. Dari awal yang dia pikirkan hanya ratu itu aja gitu. Saya minta tolong itu aja sih Bu. Nanti untuk koordinasi saya boleh minta nomor ibu sambil saya besok mau hubungin dinas sosial. Karena ya sesuai dengan undang-undang fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan adanya Bu Ayu dengan kondisi seperti ini sebenarnya terlantar ya, yang harusnya dirawat oleh negara. Dan kalau emang mau dirawat sama kita juga bisa, tapi tetap kita harus koordinasi dengan dinas sosial karena harus ada asal usul Bu Ayu ini dari mana. Ya, seperti itu. Ya. Jadi Oke Kak, potong. Sebenarnya Pak Gondrong ini masih tetap menerima kok Pak. Kemarin pun pas dinas sosial memberikan, Pak Gondrong ini masih menerima jika Bu Ayu mau tetap tinggal di sini. Tapi Bu Ayunya masih mau nggak? Nyaman. Bu Ayu masih mau di sana nggak? Nggak. Tapi benar Pak Gondrong melakukan itu. Tapi Bu, mungkin Ibu keep silent aja ya Bu.
Karena nanti juga kan kita mau ada pelaporan, laporan polisi. Tadi kita udah koordinasi ya Mbak sama Polres Tangerang Kota ya. Jadi besok kita mau bikin laporan biar nanti polisi aja yang melakukan penyidikan ya. Kita hanya minta tolong keep silent dulu. Kita juga di sini keep silent dulu dari yayasan biar nanti proses berjalan dengan waktunya aja gitu. Kalau emang Pak Gondong melakukan nanti akan terbukti, tapi kalau tidak melakukan juga akan terbukti ya. Saya nggak mau menuduh benar atau tidak karena saya juga tidak kenal Pak Gondong seperti apa gitu. Itu aja sih Bu. Ada lagi Bu kira-kira yang mau ditanyakan? Cukup ya Bu. Kalau Ibu ada apa-apa, Ibu mau tanya terkait kondisi Ibu Ayu nanti ke depannya atau Ratu, nanti kan kita bawa ya. Ibu boleh tanyakan sama kita, saya pendiri yayasan Bu, jadi kapanpun Ibu mau tanya boleh, atau sama admin kita juga boleh gitu. Pasti akan kita jawab dan kita juga pasti tetap akan butuh Ibu kok. Karena gimana pun Bu Ayu ini kan tinggal di sini 10 tahun ya Bu. Seperti itu. Jadi nanti mungkin runut kronologinya Ibu bisa jelasin sama dinas sosial. Seperti itu. Itu aja sih. Jadi kita langsung aja ya Mbak, karena udah malam juga ya Bu ya. Yuk. Sehari 2 hari ceritanya nikah, ngabarin saya, ya kan? Ngabarin saya aku mau nikah, saya mengambil anak. Tuh, kalau datangnya ke Bu RT, saya hormatin, ya kan? Datangnya ke kontrakan orang, nggak terima lah saya. Ke kontrakan orang si bujuk itu. Betul. Ngapain itu. Pak? Makanya ngapain? Kalau mengenai urusan rumah tangga ya mungkin tarinya ke RT lah, atau ke kelurahan lah. Nah ini kontrakan orang, pantas nggak? Udah malam lagi, ngaku-ngaku anak jenderal, ya kan? Kayak dia, coba bayangin, sopan nggak punya orang kita kayak gitu.